momen Lebaran menjadi waktu yang tepat untuk menjalin silaturahmi. Nah, saat ini saya sudah berada di rumah salah satu wakil gubernur yang kiprah karirnya tak hanya di perpolitikan saja, tapi juga di dunia seni. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, karena bertamu ke rumah Wagub Jakarta nih, Apa boleh tuh? pantun dulu ya Bang Po ya? Harus pantun loh. Aduh, jalan-jalan ke BKT, banyak Cakep. orang sambil berolahraga walau menye-menye. Sapa Indonesia Malam bertamu dan mampir ke rumah Wagub Jakarta. Waduh. Assalamualaikum Bang Dul, Po Dewi dan keluarga. Apa Waalaikumsalam. kabar? Baik, sehat. Terima kasih udah mau mampir ke Apa rumah. kabar? Nyasar nggak ngomong-ngomong? Waduh, kalau nyasar kayaknya enggak, karena dari jauh tuh udah tahu rumah Bang Dul yang mana. Wow, udah ditunjukin nih ke sini nih Pokoknya rumahnya. kalau tanya rumahnya Sidul di mana orang pasti tahu deh. Ya Karena kan? udah di sini dari lama ya Bang ya. Tahun berapa kita? 92 ya? 92. Ayo kita ke dalam yuk, kita ngobrol di dalam. Yuk, silakan. Banyak angin, jadi kita ngobrol di Di dalam sini aja. anginnya Bang Dul, ya. lagi mulai tinggi nih. Oke, kita ke dalam. Aduh, Duduk. Selamat datang. enak banget nih rumahnya nih Bang Dul. Ya, Dewi. beginilah kecil tapi lumayan lah. Adem gitu kan, terus bisa ngeliat-liat, waduh ini ternyata bener-bener rumah orang Betawi nih. Ini kayak udah siap-siap juga mau Lebaran nih. Iya. Jadi kembali lagi. Sebetulnya bukan open house lah, cuman karena pasti saudara udah datang. Di sini kalau sore udah mulai hujan, daripada kita takut ntar orang datang nggak ini kan dulu pasang tenda deh. Itu aja sebetulnya sih. Orang Betawi banget ya, jadi kalau Lebaran tuh yang penting tamu pada datang. Rame udah, apa cucu kita udah berapa, udah banyak bener kan? Tapi emang Bang Dul biasanya sama Mpo Dewi kalau misalnya Lebaran ini momennya merayakannya seperti apa sih sama keluarga? Biasanya kita gabung, keluarga bapak, keluarga Kano, keluargaku, keluarga Sumo, itu kita kumpul semua di sini siang. Itu anak mantu cucu udah hampir 100 lebih ya. Iya, artinya kebetulan kita bukan yang tertua, cuman mungkin dalam tanda kutip rumah kita lebih lega. Jadi mereka udah Bang rumah lu aja ya, gue bilang lu pasti nggak mau kotor rumah lu. Tapi bener ya kalau kata orang kan orang-orang mudik. Nah kalau orang Betawi ya nggak mudik, tapi keluarganya nggak habis-habis Kita juga mau yang mudik ke datang. mana? Apalagi sekarang udah jadi wagub nggak bisa mudik kan, malah kontrol kampung orang. Jadi semuanya pada datang dan kumpul di sini ya setiap Ya, Lebaran. semua. ya. Biasanya begitu. Lebaran pertama. Tapi siang lah mereka ya karena kan kita habis sholat Id biasa saya muter dulu ke beberapa rumah ya tokoh lah. Siang baru ke sini lah, gitu. Sampai hari ke berapa Lebaran di open Hari atau kedua buka? aja lah, hari ketiga kita cuci piring. Tapi emang persiapannya bener-bener ya kalau Lebaran ini ya emang setiap tahun tuh kayak gini walaupun udah jadi wagub. Kadang-kadang dia suka nyari kerjaan, Jan. Apa tuh Bang? Terima catering. Karena Kamu yang penting percaya nggak setiap tahun lontong cap gome kita 1000 porsi. Waduh, Masya 1000 Allah. porsi. Terpaksa kita ngebantuin ngegoreng. Bener, Ya. Po. Kalau si abang bagian ngiris buncis. Aduh. Terus buncis tuh. Harus bagi tugas walaupun sekarang jadi wagub tetap Kalau masih gitu saya nggak ngiris dapet buncis. THR dari dia soalnya. Jadi sampai sekarang harus masih nanti tuh Iya. berarti masih ngiris buncis. Iya, dia Iya. bagian yang paling gampang kan ngiris buncis. Oke ya, luar biasa ya walaupun udah jadi wagub tetap ya jadi bapak rumah tangga Hobi, aja tetap di rumah. Hobi. Oke, jadi kalau misalnya emang selain kumpul keluarga, Lebaran itu biasanya tradisinya apa lagi Bang Dul sama keluarganya? Apa ya? Salam-salaman sebagai angpau buat cucu-cucu gitu aja. Ya, salah pengalaman kecil kita ulang lagi kan. Biasanya yang dulu kita cium tangan bengkong, sekarang cucut cium tangan ke kita. Kita udah tahu udah kalau maksud cium tangan apa kan. Berarti ada angpaunya. Ada. Berarti emang nyiapin juga ya amplop Iya. banyak kan Iyalah. ya anak cucu udah banyak, Iya, belum benar. lagi kerabat yang memang Benar, nanti benar. datang. Nah, ini 2 hari berturut-turut juga kan. Ya, makanya kita 2 hari aja, 3 hari udah kita piring. cuci piring, tidur. Istirahat. Tapi biasanya Bang Dul dan juga Mpo Dewi ini apa sih momen Lebaran tuh dimaknai oleh keluarga Bang Dul nih seperti apa biasanya? Ini kan Bang Rano nih sama sekali nggak ada waktu ya buat kumpul sama keluarga. Jadi pas momen Lebaran itu bener-bener bisa kumpul semua, senang sekali kalau ada dia kan. Bukan maksudnya nggak bisa kumpul. Ini kan Iya. gini, ini kan saya baru nih jadi wakil kan. Di saat bulan Ramadan kan. Jadi kamu bayangin tuh. Habis pelantikan saya langsung kerja menghadapi persiapan Ramadan tuh kan nggak gampang. Artinya itu membuat saya jarang kumpul. Jadi mungkin Ramadan ini saya buka puasa di rumahnya baru dua kali. 2 kali. Kebanyakan kan kita ada program Safari Safari Ramadan. Ramadan. Jadi saya berkunjung buka puasa di beberapa masjid di Jakarta lah. Itu yang membuat
istilahnya jarang ngumpul kan. Jarang kumpul. Nah udahlah, momen hari raya, momen untuk berkumpul. Jadi satu. Gitu. Jadi ini memang momen yang spesial banget, jalin Iya. silaturahmi juga Betul. jadi merekatkan juga ya, Iya. Tara. Iya, betul. Dari antar keluarga ini pada kumpul di sini. Dan juga kan ini kan kemarin kita tensinya kalau bisa dibilang nih Bang Dul kemarin agak-agak panas gitu ya pas pilkada Betul. gitu ya. Oh. Nah ini kan momen Lebaran, ada yang pengen disampaikan atau pengen maaf-maafan atau nanti yang apa pesan-pesannya yang disampaikan kepada yang pasti di saat penentuan pemenang kita semua udah nyatu ya, dari 01, 02, 03 udah nyatu, udah selesai pilkada, udah selesai, mari kita bangunlah. Cuman kemarin tuh memang benar, artinya kenapa yang kita sangat khawatir kemarin tuh sempat beberapa kali diundur tuh masalah pelantikan. Khawatirnya bukan apa, kalau kita dilantik di dalam Ramadan itu problem berat loh. Jangan kamu pikir satu, mempersiapkan mudik lebaran itu nggak mudah. Kita Jakarta punya program hampir 26.000 kita berikan mudik gratis. Mengurus 650 unit bus itu nggak mudah. Dan kemudian koordinasi dengan Polda, dengan Pangdam itu tidak mudah. Artinya apa? Itu memerlukan persiapan yang panjang. Belum lagi kita melakukan pengadaan kebutuhan pangan Jakarta. Nggak mudah menjaga harga stabil, tidak naik segala macam. Stok harus aman, itu nggak mudah. Nah jadi kemarin tuh saya bercanda, saya ngomong sama Mas Pram, Mas, ini kalau Lebaran kita belum dilantik juga, angguran kita dilantik habis Lebaran deh. Ribet saya bilang soalnya kan. Ya mempersiapkan, kita melakukan pengerukan kali. Kamu bayangin kalau kemarin Jakarta tidak dikeruk kalinya, banjir kemarin jauh lebih besar. Nah ini nih, jadi bahasan juga nih. Ya. Ini kan momen kemarin juga ya baru banget nih. Jakarta banjir, Ya. ini luar Ya. biasa, banyak banget yang terdampak ribuan orang. Betul. Ini evaluasinya apa Bang Dul? Saya tidak ingin sembunyi dari memang apa yang terjadi. Tapi gini, kita ini tim transisi sudah membaca akan terjadi banjir. Ini banjir ini 5 tahunan. Ya kan? Yang sangat problem, mesti yang dipahami oleh kita semua. Jakarta ini ada 3 karakter banjir. Laut yang namanya rob. Kemudian hujan lokal, hujan kiriman. Rob kalau itu kita masih bisa kendalikan. Hujan kiriman masih kita bisa atur. Hujan lokal juga masih kita bisa. Tapi kalau bertepatan dengan Tiga-tiganya. ini jujur bahasanya kita nyerah. Bukan nyerah berarti kita give, no. Artinya yuk mari sama-sama. Nah inilah yang kita sudah prediksi. Karena itu kenapa pertama kali saya menjadi PLT gubernur, saya perintahkan melakukan pengerukan sungai. Karena kita selama ini bekerja sama dengan BMKG. Saya tidak ingin mengkhawatirkan, tapi saya harus sampaikan kepada masyarakat Jakarta. 1, 2, 3, ini akan terjadi rob. Ini antisipasi kita agak ekstra di sini. Terutama wilayah-wilayah utara. Mudah-mudahan robnya tidak terlalu tinggi. Tapi ini juga bagian dari siklus. Makanya tadi kenapa Jihan saya bilang, yuk kita pindah ke dalam yuk. Angin kencang kan? Itu sudah gejala bulan purnama. Jadi nanti rob akan jadi masalah lagi di rob pasti akan menjadi masalah. Nah, artinya di wilayah utara kita cukup memberikan penguatan di situ. Nah jadi kayak kemarin saya tidak ingin sembunyi dari kejadian banjir, tapi memang kita sudah tahu akan terjadi banjir. Cuman minta maaf, apapun teknologi kita nggak akan pernah tahu berapa besar. Alam ya. Alam. Banyak cara yang kita lakukan. Kita melakukan modifikasi cuaca. Waduh, kamu bayangin itu bahasanya supaya masyarakat paham. Kita menabur garam itu di langit luas loh. Dan bersyukur hujannya yang kemarin kita dapat ramalan tidak terjadi. Akhirnya terjadi hujan di laut. Nah itulah salah satu usaha. Usaha yang kita lakukan itu dalam waktu yang apa namanya yang pendek gitu ya. Nah kita ini baru 100 hari. Saya mungkin baru 1 bulan kan, tapi bersyukurlah beberapa program yang kita janjikan itu sudah terdistribusi kepada masyarakat. Masalah banjir yang sekarang disoroti juga kemarin akan jadi evaluasi gitu ya, tadi pengurukan sungai, terus juga antisipasi banjirop juga semakin dikuatkan. Nah, yang juga jadi masalah nih sekarang PHK massal. Banyak orang yang khawatir akhirnya nanti habis Lebaran, aduh banyak yang PHK. Ini gimana nih Pemprov Jakarta nih Bang Dul, gimana nanti bisa nyiapin lapangan kerja buat warganya? Di luar terjadi PHK, sebelum kami sudah mencanangkan 500.000 lapangan kerja. Maaf, tapi memang lapangan kerja yang kami siapkan ini boleh dikatakan bukan unskill ya, tapi yang tidak diperlukan kriteria yang susah. Maaf, mungkin kamu sering lihat pasukan oranye kita, itu yang dibilang tim PPSU.
Dulu mereka bekerja itu, standarnya ijazahnya SMP. Besok kita nggak mau ribet. Nggak punya ijazah, yang penting kamu bisa baca tulis, bisa kerja. Bisa, Bang? Bisa. Waduh. Karena yang nama PPSU, maaf ya, jangan kamu pikir gajinya rendah. Mereka Iya. UMR loh. Mereka di atas 5 juta, 6 juta loh. Berarti memang standar kita sudah. Tapi artinya apa? Pekerjaan mereka kan hanya akan memberikan kebersihan. Kemudian mungkin apa namanya drainase dibersihkan, got-got di lebih kepada kerja-kerja yang begitu kan, sampah segala macam. Nah, buat apa ijazah kalau memang kerja begitu? Tapi kalau dia masuk, maaf, Jakarta ini secara data kekurangan tenaga yang namanya pemadam kebakaran itu 11.000 orang. Kamu bisa bayangin 11.000 orang untuk. Padahal kebakaran setiap jam tuh hampir ada ya. Ya, inilah makanya saya selalu memberikan penyadaran, tidak memaksa. Yuk kita pindah yuk ke rumah susun. Banjir setiap tahun. Dan titiknya itu saja. Kita nggak maksa. Saya selalu menawarkan, yuk kita pindah yuk. Kita pindah ke rumah susun. Agar apa? Masa sih mau begini terus? Masa nggak mau berubah? Bang di sono sewa nggak? Saya tanya, ibu di sini sewa nggak? Sewa. Sewa di sono dengan sewa di sini harganya sama. Cuman memang persyaratannya kalau masuk rumah susun, minta maaf, berimu maaf, harus KTP Jakarta. Jakarta. Itu realita. Ini masalahnya kan. Sementara kan juga saudara-saudara kita yang ada di bantaran sungai, banyak yang bukan warga Jakarta. Nah, artinya apakah mereka nggak mungkin bisa jadi warga Jakarta? Bisa. Tapi kriterianya setelah 10 tahun, dia tinggal di Jakarta, baru dia bisa memiliki KTP. Tapi juga jadi pertanyaan juga nih gara-gara tadi ya Bang Dul bilang nih yang tapi harus warga Jakarta yang punya KTP yang punya KTP Jakarta yang bisa nanti tempatin rusun misalnya gitu. Nah, momen Lebaran ini juga jadi ajang warga kampung-kampung atau warga desa gitu untuk pindah ke Jakarta atau datang ke Jakarta. Biasanya lonjakan. Pak Gubernur mempunyai satu kebijakan, kita tidak akan melakukan operasi Justistia. Apa namanya? Biasanya kan kalau pendatang dicek segala macam. No, silakan. Jakarta terbuka bagi siapa saja. Boleh. Tapi kita berharap skill, harus punya kemampuan, keahlian, kemampuan. Apa sajalah. Kalau nggak bisa sama sekali, artinya mereka akan bersaing dengan masyarakat yang ada di Jakarta. Itu persyaratannya. Jadi kita nggak akan di terminal kita jaga orang datang cek KTP. No, Pak Gub nggak mau seperti itu. Tapi masalahnya nggak semua orang paham tuh Bang Dul. Nah inilah kesempatan ini saya berikan pemahaman. Jauh lebih baik kalau memang di tempat masing-masing ada lapangan pekerja, lebih bagus di sana. Jakarta ini satu tempat sangat terbatas, jumlah populasinya juga banyak, lapangan kerja juga sudah banyak terjadi pengurangan. Karena itulah kita menyarankan nggak perlu datang ke Jakarta. Tapi bukan berarti nggak boleh. Silakan datang ke Jakarta. Imbauannya mungkin biar warga yang lain udah rencana gitu mau datang ke Jakarta habis Lebaran nih biar. Itulah makanya silahkan lebih bagus tinggal di Jakarta, tinggal di daerah masing-masing karena pemerintah pusat ini kan akan menciptakan beberapa ribu koperasi. Dana desa akan diperbanyak untuk wilayah. Untuk apa? Untuk pembangunan terjadi di desa. Itu kan sebetulnya juga bukan menghadang. Agar mengurangi masyarakat dari desa, maaf bukan masyarakat kampung, tapi masyarakat yang dari daerah hijrah ke Jakarta. Itu kan salah satu usaha luar biasa. Jawa Tengah udah dengan industri batangnya luar biasa. Kemudian wilayah-wilayah lain. Tapi memang Jakarta ini menjadi impian. Setiap orang pasti ingin. Jangan jauh-jauh. Kemarin saya ngobrol, saya tanya Pak Gub, berani nih kita nggak ada aturan begitu? Bang, aku dulu dari Kediri, impian aku mau ke Jakarta. Jadi ternyata juga Mas Gubernur gitu. Oh iya, dia bilang, Bang, aku dulu di Kediri, Bang, mau cita-cita gimana cara bisa kerja di Jakarta. Makanya aku nggak punya batasan. Tapi artinya apa? Dia skill, kemampuan gitu. Intinya cuma itu aja. Ya ini jadi imbauan juga kepada masyarakat. Jadi ya jangan asal pingin merantau aja ke Jakarta, tapi harus punya bekal dulu yang kuat. Nah, Bang Dul, Po Dewi, ini kan momen Lebaran. Ini pengen menyampaikan permohonan maaf kepada siapa, ditujukan silakan, kepada kalau siapa, maaf gitu urusan kan. ibu-ibu. Boleh dong. Ini kan momen Lebaran, mungkin pemirsa Kompas TV mau dengar dari Bang Dul dan juga Po Dewi mau nyampein maaf ke siapa dan kata-katanya seperti apa sih? Waduh. Paling mohon maaf untuk suami ya. Saya minta maaf
siapa tahu ada salah. Nama istri ya, ada khilaf. Mohon maaf, lahir batin, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu aja. Biasanya kita sungkeman. Oh gitu, Pas lebaran pertama. Di sini aneh. Mbak Dewi ini kan Solo, Jawa. Aku kan ya Betawi, Padang. Kadang-kadang kalau kita biasa kalau ketemu orang, maaf lahir batin. Kalau dia nggak, nunggu duduk dulu semua. Oh, iya. Jadi anak-anak dikumpul, apa nih ngapain sekarang sungkeman? Nah, udah zaman keraton. Tradisi Jadi akhirnya anak berubah. paling tua, cucu semua gitu. Kalau kita kan ketemu di jalan, lahir batin, udah, ini nggak nunggu, semua ngumpul. Jadi kalau saudara kan datang ngumpul sini kan, udah kalau udah ngumpul semua, udah yang tua duduknya sungkeman. Iya. Kita bilang nih zaman keraton mulai. Jadi kalau ada yang belum datang, kita tunggu sampai datang dulu. Oh, jadi tradisi yang berubah. Begitu tradisi. Kalau tadi kita dengar permintaan maaf atau permohonan maaf dari seorang Pok Dewi, kalau dari Bang Dul dong. Ya tentu saya ingin mohon maaf kepada masyarakat Jakarta. Ya pasti tidak mungkin akan sempurna kami melayani. Tapi itulah maksimal yang kita bisa berikan. Karena maaf, kami juga baru 1 bulan di Jakarta ini. Langsung mempersiapkan begitu banyak kegiatan. Tentu nggak akan selesai dalam jangankan dalam 1-2 bulan. Dalam 5 tahun saja Jakarta nggak akan pernah selesai. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, Jakarta itu cuma 3 komponennya. 1 banjir, macet, dan kemiskinan kota. Memang menjadi aneh kok macet nggak selesai-selesai. Dari gubernur ke gubernur. Banjir juga begitu. Karena memang ini tidak berkesinambungan. Perencanaan yang tidak ada. Makanya kenapa? Begitu kami pilkada, kita ketemu dengan para mantan gubernur. Saya ke rumah Bang Yos, Bang Foke, kemudian termasuk juga ke Bang Anies segala macam. Kita ngobrol dulu rencananya seperti apa sih. Makanya sekarang kita melanjutkan apa yang mereka sudah lakukan. Misalnya normalisasi kita akan sambung. Yang namanya dulu kan Transjakarta, kita akan bikin Trans Jabodetabek. Kamu bayangin sekarang MRT itu sudah masuk fase ketiga. Sudah di Harmoni, sudah ke kota, bahkan nanti sampai ke Ancol. Nah nanti JIS akan selesai. Itu nggak akan selesai 5 tahun, Jihan. Nah mudah-mudahan kita berpatokan, mudah-mudahan inilah blueprint kita yang akan kita lakukan buat Jakarta. Itu sebetulnya yang kita siapkan. Tadi kan minta maaf ke warga Jakarta gitu kan. Kalau ke keluarga atau mungkin ke istri. Kalau keluarga kan udah dia wakili kan. Oh gitu ya. Kalau ini kan kamu begitu minta maaf, bulan depan kita tambah bulannya juga aman. Langsung dimaafin terus ya. Maafin terus. Ya ada kata salah pokoknya kalau minta maafnya pakai itu ya Bang ya. Bercanda begitu. Bang Dul, ini juga kan tadi keluarga gitu, terus nanti juga kerabat. Kalau misalnya ada rencana nggak itu Lebaran juga datang atau ketemu sama kemarin pesaing-pesaing di pilkada gitu? Ya, mungkin karena yang lain kan pasti sibuk. Ya, pasti mereka juga karena di luar kota tentu kan. Ya, tapi say hello kita udah berikan kok. Artinya ya setelah waktu penetapan kita ketemu udah nggak ada masalah. Kita juga ini akhirnya kita juga tampung, Bang. Tolong Bang, ini kita juga ada aspirasi dari pemilihan. Apa sih Bang? Udah kita kerjain rame-rame. Itulah kita, Mas Pram apalagi begitu kan. Mas Pram itu mungkin dalam tanda kutip orang yang bisa diterima oleh siapapun gitu dah. Ya kalau di partai beliau ini kan jembatan. Kepada siapapun dia menjembatani. Itulah salah satu keuntungan saya. Makanya beliau sendiri bilang, Bang udah ada soal pekerjaan. Abang mau kerjain apa silakan abang kerjain. Jadi nggak usah ribet kita. Itu tagline kita kan. Saya selalu bilang, saya selalu walaupun bagaimana tentu beliau kan pimpinan saya kan. Gubernur saya harus lapor, saya minta misal setiap minggu saya akan report apa yang saya lakukan, begitu juga Bakku bukan report tapi Bang saya udah gini saya akan tinggal menyambungin aja. Itu sebetulnya intinya seperti itu. Nah jadi artinya kalau dengan tokoh yang lain pasti kita akan say hello, pasti. Oke, baik. Aduh, kayaknya kita masih pengen ngobrol, tapi pengen juga lihat nih, kayak rumah Bang Dul tuh menarik untuk kita lihat gitu semua sisinya, karena ini benar-benar penuh. Tapi saya sedih, Jihan. Saya nggak bisa dagang lagi. Nggak bisa dagang ini kalau tadi dulu saya masuk ini warung Sidul, saya dulu Sabtu Minggu buka warung. Bukan nggak boleh dagang lagi, sekarang saya nggak boleh promosi lagi. Nah, tapi saya tadi datang juga, ini apa kok ada kasir, terus menarik banget, pengen juga tanya. Tapi kita lihat-lihat boleh ya? Boleh deh, yuk silakan kita lihat. Mumpung udah ada tendanya kan. Jadi kita ini dulu Sabtu Minggu buka warung.
Bukanya pagi jam 7 sampai jam 1 siang. 1. Udah itu aja, Sabtu Minggu aja. Dibuka untuk umum? Untuk umum. Wah, kamu Siapapun ngebayangin. boleh masuk? Siapapun boleh Siapapun. masuk. Siapapun boleh masuk. Kamu mungkin nggak percaya kali. Ini mungkin karena selama puasa kita tutup. Biasa kita kalau bulan puasa pasti 1 bulan penuh kita tutup. Biasanya habis Lebaran kita buka lagi. Cuman saya lihat juga nih. Saya buka apa enggak? Soalnya sekarang orang saya udah bilang, Bang, abang udah nggak boleh endorse lagi ya. Kalau dulu soalnya saya promonya itu cuma di IG. Jadi kalau Jumat saya bikin, besok Sabtu Minggu warung Sidul buka, silakan kalau mau sarapan. Sekarang udah nggak boleh, karena udah jadi wakil gubernur. Jadi sekarang nanti malah banyak yang datang mau makan sama Wagub. Ya nggak apa-apa, nanti yang promo dia, bukan saya nggak boleh. Jadi sekarang kalau istri Wagub nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia kan ibu PKK. Ya oke, kita lihat. Yuk, silakan. Ayo. Po Dewi, terima kasih banyak. Same-same. Sudah dijamu bertamu ke rumah disambut dengan luar biasa. Terima kasih Same-same, Po. Selamat Lebaran. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Selamat berkumpul dengan keluarga. Makasih. Sebelum menutup saya mau pantun lagi, boleh ya, Bang Po ya? Harus pantun lagi. Harus pantun dulu nih. Kuliner Betawi paling enak putu mayang. Cakep. Apalagi belinya di toko dekat rumah Pak Bupati. Waduh, artinya apa tuh? Di hari suci, waktunya berkumpul dengan yang tersayang. Amin. Mari kita saling memaafkan sepenuh hati. Kalau si Po Jehan udah pantun, kita juga tutup pantun. Gak mau kalah ya. Nonton berita di Kompas TV. Cakep. Paling enak sambil minum kopi. Cakep. Sudah waktunya Idul Fitri. Mari saling memaafkan dari lubuk hati. Mohon maaf Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sekali lagi Bang Sama-sama. Po Dewi. Sama-sama. Dan saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam, akan ada sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.